Halo Sobat Excel semuanya, kita jumpa lagi untuk melanjutkan pembicaraan tentang ngobrolin Power Query yang ke-6. Ini part ketiga tentang mengambil data dari Excel files lain. Kemarin kita sudah membicarakan tentang mengambil semua dalam folder, mengambil semua file, data yang ada dalam file dalam folder. Contohnya dari folder seperti ini, PT Area, yang isinya ada banyak file, ada subfoldernya dan segala macamnya. Oke, nah kemarin sudah bisa membuat dinamis dengan user mengisi satu inputan di sini, maka semua data akan diambil dari sana. Oke, yang sekarang kita akan melanjutkan untuk sampai transformasi yang kita membutuhkan proses agak lebih banyak ketika mengambil data tadi, tapi saya mau melanjutkan sedikit yang kemarin karena ada yang sempat bertanya dalam masa pembuatan ini tadi, video ini, bagaimana kalau foldernya ada banyak. Baiklah, kita coba saja kita akan menggunakan query yang sudah ada kemarin. Ini ada di data show queries gitu ya, atau Power Query show queries. Kita akan menggunakan query yang ini, dinamis ini, persis seperti yang dinamis ini, yang mengambil dari satu folder dan seterusnya akan kita duplicate, terus kita akan gunakan di tempat yang baru. Oke, kita akan meniru ini ya. Jadi misalnya saya punya satu sumber datanya dengan folder yang ada banyak. Saya tulis di sini nama folder gitu. Misalnya seperti ini. Ini yang pertama. Oke. Terus yang kedua misalnya kita pakai apa namanya? Sharing folder ya. Ini misalnya alamatnya ada di sini. Nah, ini ada sharing folder nih. Bisa saya pakai. Oke. Ini tulisan sharing folder. Kemudian filenya saya ambilkan saja yang area 2 ini. Saya cut ke sana. Area 2 saya akan cut ke terus tadi. Di mana tadi ya? Di sini sepertinya. Tidak terdaftar. Tulis saja deh. Sini saja. Aduh. Gini deh. Oke, misalnya saya paste di sini file area 2-nya. Jadi di PT area tidak ada area 2-nya, di area 1, oke? Jadi di sini nanti isinya akan ada area 2, yang di sini adalah folder area 1, oke? Ini harus dibuat dulu menjadi Excel table, begitu. Kita beri nama misalnya daftar folder. Ini kita bawa ke Power Query ya, di menu data from table range ini. Kita buatkan satu grup baru saja. Untuk yang barang satu ini, klik kanan di bawah, area kosong, kemudian dari banyak folder. Ini nama folder, nama grupnya, grup query. Oke. Nah, kalau yang kemarin kita langsung mengambil menjadi nama foldernya begini. Kalau sekarang biarkan dia tetap sebagai daftar seperti itu. Ini daftar, kita set dia sebagai teks misalnya, change type-nya. Oke. Kemudian kita menambahkan satu kolom di sini untuk mengambil semua filenya dengan formulanya seperti source ini. Yang kemarin folder files bla 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 bla. Nah, ini bagian ini akan kita ganti dengan nama folder gitu ya. Mari kita mulai.
source-nya. Ini kita ambil formulanya, kita buat di sana. Add custom column. Oke, saya tulis daftar files gitu. Nah, ini saya hapus, ganti dengan nama folder gitu. Oke. Ini dia data filenya, bisa kita buka. Yang dipilih hanya konten, name, extension. Yang lainnya saya tidak terlalu butuh. Oke, kalau Anda butuh ya dipilih saja yang dibutuhkan. Oke, ini dia. Ini nama extensionnya sudah ada, nama filenya sudah ada. Kita filter filenya yang tidak ada $, katanya text filter doesn't contain $, gitu. Nah, sampai di sini prosesnya sama seperti yang kemarin. Oke, sampai di sini sama nih, seperti yang kemarin. Sekarang kita sudah tidak butuh yang lainnya, kita hanya butuh konten. Remove outer column. Sudah sampai di sini, maka proses berikutnya adalah membuat pengambil datanya. Ini kan pengambil datanya Excel workbook content ini kan. Oke ya. Ini formulanya yang kemarin. Ini saya copy. Di sini juga ada nih contoh membuka formula workbook. Nah, kan ini kan Excel workbook file content gitu. Saya add lagi di sampingnya sini. Gini, workbook. Nah, oke ya. Yang bagian ini kan kemarin yang diganti jadi konten. Oke. Kita sudah dapat isinya, ada banyak sheet. Gitu ya. Ini termasuk yang ada di yang ada di apa namanya? Yang ada di sharing folder. Oh, sharing foldernya saya masukkan saja ya di sini deh nama foldernya supaya kita bisa tahu bahwa itu. Nah, ini adalah data yang ada di sisi ini ya, daftar sheet yang ada di sharing folder. Maka setelah ini kita bisa melakukannya biasa seperti yang kemarin. Ini konten sudah bisa dihapus gitu. Nah, di sini kita butuh formula untuk mengambil sheet ini, table, promote, header dan segala macamnya. Dibuka dulu. Ini kan belum dibuka ya. Ini dibuka supaya keluar daftar sheetnya, yang dipakai hanya name dan data begitu. Oke. Keluar. Sudah. Ini setiap datanya. Filter dulu, yang source tidak ada, tidak usah diambil. Sebentar, saya pengennya ini jadi provinsi kemarin katanya. Oke. Ini sudah saya filter, nggak ada source-nya dan seterusnya, maka kita sudah bisa menjalankan seperti yang kemarin sampai keluar datanya seperti yang begini juga. Oke. Dan dia dari banyak folder, jadi langsung dibuat tanpa perlu membuat folder user ini, query folder user ini langsung dipakai untuk mengerjakan seterusnya begitu. Oke. Untuk yang itu sudah cukup sampai di situ. Yang selanjutnya sudah mengikuti proses ini ya. Proses selanjutnya expand workbook remove sampai change type begitu. Seperti yang kita bahas kemarin. Oke. Sekarang saya mau saya mau membahas yang untuk kegiatan hari ini. Sebentar, ini saya matikan dulu si mesinnya supaya nggak terlalu mengganggu nanti. Oke, mari kita lanjutkan.
Sekarang kita akan membahas tentang ini nih. Nah, mengambil data yang masih perlu transformasi banyak sheet di banyak file. Oke. Contohnya adalah file tanaman XLSX. Contohnya ada di sini. Saya kembalikan si data itu tadi. Tidak error ya. Oke, ini ada di data, ada file namanya tanaman. Oke. Kita ambil seperti biasa. Untuk melihat isi filenya, saya buka dulu ya. Oke, ini dia isinya. Jadi bedanya hanya ada di sini nih. Nah, ini dia mulai dari baris ketiga sekarang. Jadi prosesnya sama seperti kemarin. Oke. Data, get data from file, from book karena kita mengambil satu file gitu ya. Oke. Nah, gini coretan data tanaman. Begitu. Oke. Ini akan kita pakai satu file. Jadi saya pilih yang atas, ini nama sheetnya, transform. Nah, ini sudah jadi. Semuanya yang tidak dipakai adalah yang source. Filter seperti biasa. Oke ya. Nah, kemudian ini nama sheetnya akan kita jadikan nama provinsi, begitu. Rename provinsi. Sudah. Lalu yang dipakai hanya tinggal 2. Ini query-nya. Oke, ini sudah siap untuk kita olah berikutnya, tapi dia masalahnya kan kita harus membuang 2 baris pertama. Oke. Nah, saya buatkan dulu grupnya. Membuat function. Jadi kita intinya adalah akan membuat satu function untuk mengolah si file ini tadi. Nama query-nya saya ganti Q ambil data. Nah, proses ini kemarin yang kita pelajari adalah membuat contohnya supaya kita bisa mengambil data worksheet-nya. Contohnya begini ya, formulanya ya. Table promote header gitu ya. Oke kan? Oke. Nah, sekarang kita coba membuat contoh dari satu file Excel si tanaman langsung mengambil satu sheet gitu. Ini oke. Ini adalah calon function begitu. Kalau kemarin adalah sekedar contoh, sekarang akan kita jadikan calon function. Masih ingat kemarin menggabungkannya bagian ini adalah pengambil datanya. Maka kita gabungkan dia di dalam source. Begitu. Nah, nama ini nanti bisa macam-macam. Itu sudah urusan nanti saja. Itu adalah, jadi satu baris source ini adalah kolom data. Gitu ya. Ini biasanya saya ganti dengan nama yang lainnya, bukan source namanya. Oke. Nah, bagaimana caranya? Sekarang ini kita harus menghilangkan 2 baris pertama. Ya kan, supaya kita dapat itu. Baiklah, kita remove rows. Top rows. Number of rows 2. Ini sudah hilang. Kemudian di promote header, transform. Promote header, itu sudah jadi. Kemudian kita change type. Bila perlu gitu misalnya whole number, dan ini adalah decimal number gini misalnya, dan ini adalah isinya semua proses. Oke. Proses ini akan kita panggil berulang-ulang untuk setiap baris data ini. Nah, yang kita masukkan, kita berikan ke yang tadi function ini tadi adalah hanya kolom data yang isinya seperti itu, yaitu ada di bagian source.
Nah, caranya membuat functionnya bagaimana? Ini caranya adalah klik, kita akan view advanced editor. Nah, keluar. Ini adalah bunyi query lengkapnya. Oke ya, ini bunyi query lengkapnya. Oke, ini untuk function butuh inputan. Maka kita enter dulu, kita masukkan buka kurung, tutup kurung. Nah, itu tandanya inputan. Inputan apa namanya di sini nanti akan kita masukkan ke sana. Gitu ya. Oke ya. Contoh. Kita kan punyanya tadi sheet. Oke. Data sheet as table. Begitu. Ini tipe datanya table. Udah nih kecil semua begini. Ini nama. Bebas, kita bisa ngasih nama ini bebas, yang penting nggak pakai spasi. Tapi ingat ya, kecil besar berpengaruh. Jangan sampai lupa caranya nulis. Nah, datasheet ini kan tabel yang ada di kolom data tadi, ya kan? Maka ini menggantikan si source. Bunyi ini saya hapus sampai sebelum koma itu. Nah, ini pasti diganti begitu. Sudah, ini sudah jadi ini functionnya. Terus di on done, maka dia akan berubah jadi function. Nah, jadi nanti kita masukkan itu. Ini kita ganti namanya. Function ambil data, misalnya begitu namanya. Oke ya, function ambil data. Saya geser ke atas. Di queue ambil data, ini yang akan kita jadikan inputan. Nah, kita butuh membuat satu kolom mengambil data tadi. Jadi kita add kolom, di sana ada invoke custom function. Ini adalah data final. Kolomnya, query-nya functionnya yang kita pakai, function ambil data buatan kita tadi. Pilih, dia nanya. Ini kan lambangnya, ini inputnya dari mana? Table atau kolom? Dari kolom ini loh, kolom data. Maka saya pilih kolom. Dari kolom yang namanya apa? Data. Oke, data. Kemudian di oke. Nah, ini data final. Dia sudah jadi. Oke kan? Berarti yang ini sudah bisa saya remove. Klik kanan, remove data. Nah, yang ini bisa dibuka. Oke. Semuanya dikeluarkan. Sudah. Nah, ini lihat tipe datanya kan berubah lagi. Ya, kita set lagi. Memang begitu kalau expand table itu selalu akan begitu. Jadi di dalam function tadi bisa jadi kita nggak perlu ngeset si tipe datanya juga nggak apa-apa. Keluar baru nanti kita bereskan di luar. Ini sudah jadi queue ambil datanya. Maka queue ambil data bisa kita tampilkan di luar. Close and go to. Only create connection karena kita tadi membuat banyak query. Oke ya. Sekarang kita mau keluarkan dia di sini. Load to, kita tampilkan sebagai pivot table di situ. Ini adalah si ambil data tadi. Sekarang kalau saya ngambilnya dari folder, bagaimana kalau dari folder? Oh, boleh. Kalau mau ngambil dari folder, tapi yang share-nya tadi kan sudah hilang tuh. Saya hapus ya, klik kanan, delete, table rows. Nah, foldernya ini ya, yang nomor 6, tanaman per area. Oke, tanaman per area ini dari satu ini. Ini kan dari PT area, padahal datanya ada di tanaman per area sini. Ganti. Ini kita ganti. Oke. Jadi kita akan menggunakan nama folder ceritanya. Kita isi baru saja. Karena nama folder yang pertama tadi kan sudah dipakai di atas, ya kan? Ini adalah folder untuk function. Begitu. Sudah kita sudah dapat di sini. Kita masukkan lagi. Ya, kita sudah punya nama foldernya. Bagaimana jadi caranya? Folder ini kan ya, source-nya. Salah. Mana tadi? Oh, ini dia. Nah, ini folder files.
Jadi caranya untuk ngambil semua file begitu. Add column custom folder files. Ini daftar files. Kita masukkan. Tapi folder usernya saya ganti nama folder. Begitu. Ini adalah daftar files. Kita bisa buka di tanaman per area ya. Ini di tanaman per area. Ini daftar filenya, itu di sana ada, sama ini. Oke, tapi isinya beda, isinya yang seperti tadi. Contoh, nah kan, jadi sama persis seperti yang kita coba tadi ya. Oke, nih kita kembali ke sini. Jadi di folder tanaman per area ada file apa saja, expand. Yang kita pakai kan hanya konten, name sama extension. Oke. Filter dulu name-nya yang tidak ada dolar katanya. Begitu. Ini sudah dapat semua filenya. Ya kan? Yang dipakai hanya yang konten. Saya buang yang lainnya. Setelah konten tadi adalah mengambil workbook. Ini kan caranya mengambil workbook, formulanya. Ini. Gitu. Oke. Sini saya tambahkan add custom isi workbook. Gitu. File konten bisa dihapus, diganti konten. Nah, ini isinya workbook. Oke. Yaitu daftar sheet. Nah, konten sudah nggak dipakai, buang. Oke, kita buka isinya workbook. Yang dipakai hanya name dan data. Karena ada file Excel 2003-nya. Sudah dapat. Ini isinya worksheet. Kan si data yang akan kita ambil. Source tidak dipakai, kita filter source-nya, tidak usah. Begitu. Itu sudah jadi. Ya, dia baru baca nih. Setiap kali dia baca yang namanya Excel 2003 pasti agak lama. Jadi kalau bisa ini contoh datanya. Nah, data ini akan kita ambil dengan function yang sudah kita buat tadi. Loh, satu function bisa dipakai oleh banyak query jadinya. Jadi belajar membuat function yang sederhana seperti tadi bisa kita pakai berulang-ulang. Oh, ini kolom name. Kolom name akan kita ganti namanya jadi pakai di sini aja deh. Kan udah pada pintar. Ini namanya provinsi. Lalu yang ini source-nya tidak usah. Saya ulangi kan tadi dihapus sekali ya. Nah, sekarang mau ngambil data ini pakai function. Caranya add column info. Kita kasih nama data final misalnya. Pakai function yang apa? Ambil data. Ngambilnya dari kolom. Kolom apa namanya? Tuh. Oh, kolom data. Oke. Nah, ini sudah jadi data final. Ya. Ini kolom data nggak dipakai. Klik kanan, remove. Data final sudah bisa dibuka. Saya buka, load more. Oke, semuanya diambil. Sudah keluar. Ini tipenya text, home, text. Yang ini jadinya adalah whole number. Dan yang ini tipenya desimal. Oke. Kemudian bisa kita bawa ke Excel worksheet. Jangan lupa only create connection, jangan dicentang dulu sampai nanti suatu saat kita akan membuat data warehouse dengan Excel data model Power Pivot ya. Sudah jadi. Ini akan kita keluarkan di sampingnya dalam bentuk pivot table misalnya. Bebas ya kalau ngeluarinnya, kalau nggak ada opsinya pivot table ya nanti yang lainnya saja. Nah, ini kan MySQL itu tadi. Nah, ini saya pilih langsung pivot table report.
existing di situ. Ini dia sudah baca dari semuanya, sudah masuk. Kita bisa set. Ini provinsinya, ini tahunnya, begitu ya. Dan ini kelompoknya, ini produksinya. Oke. Nah, dan selesai sudah pembahasan kita sampai yang terakhir. Jadi sampai di obrolan Power Query yang ke-6 ini, kita semua sudah bisa mengambil data dari berbagai macam Excel files, termasuk sampai membuat function dan segala macamnya untuk digunakan secara luas dengan menggabungkan beberapa yang sudah kita pelajari tadi. Oke, yang semuanya itu. Oke ya, see you.